Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sanudin Kasim dengan NIM S1E12202E6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang materinya tentang kelas Python, kelas dan objek. Langsung saja. Kelas atau objek, Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah objek, dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor, objek, atau cetak biru untuk membuat objek. Di sini kita akan membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita gunakan kata kunci kelas. Dalam contoh ini, saya akan memberikan my class ada sebuah kelas yang didefinisikan dengan satu atribut X yang memiliki nilai 5. Ketika kita mencetak my class, Python akan memberikan output berupa informasi tentang objek kelas tersebut seperti alamat di memori di mana objek kelas tersebut disimpan. Langsung saja. Kita menjalankan kode ini, outputnya mungkin akan terlihat seperti ini ya, kelas main my class. Pada output ini, kelas menunjukkan bahwa objek ini adalah sebuah kelas. Main adalah nama modul tempat kelas tersebut didefinisikan, atau dalam hal ini, itu adalah modul utama yang dieksekusi. My class adalah nama kelas itu sendiri. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang mau kita buat objek. Sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Dalam contoh ini, kita membuat sebuah kelas bernama myClass dengan sebuah atribut X yang memiliki nilai 5. Kemudian kita membuat sebuah objek dari kelas tersebut menggunakan sintaks P1 sama dengan myClass. Setelah itu, kita mencetak nilai atribut X dari objek P1. Mari kita tulis. Deklarasi kelas atau myClass Python kelas myClass X sama dengan 5. Kita mendeklarasikan sebuah kelas bernama myClass dengan sebuah atribut X yang memiliki nilai 5. Kita membuat objek dari kelas P1 sama dengan myClass. Dengan pernyataan ini, kita membuat sebuah objek dari kelas myClass dan menyimpannya dalam variabel P1. Saat ini, P1 adalah sebuah objek dari kelas myClass. Kita mencetak nilai atribut X dari objek. Dalam pernyataan ini, kita mencetak nilai atribut X dari objek P1 karena P1 adalah objek dari kelas. Ia mewarisi
atribut X dari kelas tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mencetak P1 kali X untuk merujuk pada nilai atribut X dari objek P1 yang dalam hal ini adalah 5. Jadi, output dari pernyataan print P1.X adalah 5. Ini adalah nilai dari atribut X yang diwarisi oleh objek P1 dari kelas MyClass. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuknya yang paling sederhana dan tidak benar-benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami init bawaan atau fungsi. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan ketika kelas sedang dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai properti objek atau lainnya operasi yang perlu dilakukan ketika objek sedang dibuat. Contohnya seperti ini. Penjelasannya di sini eh, kita mendeklarasikan kelas person dengan metode init. Metode ini mengambil dua parameter name dan age bersama dengan parameter khusus self. Self merujuk pada objek yang sedang dibuat dan memungkinkan kita mengakses atribut objek. Kita membuat objek dari kelas. Saat kita membuat objek P1 dari kelas person dengan menggunakan person John 36, Python akan memanggil metode init dengan self mengacu pada objek yang baru dibuat. Dengan demikian, atribut name dari objek P1 akan diatur menjadi John dan atribut age akan diatur menjadi 36. Mencetak nilai atribut objek dalam pernyataan ini, kita akan mencetak nilai atribut name dan age dari objek P1 karena objek telah diinisialisasi dengan nilai John dan 36. Untuk atribut name dan age, outputnya adalah John 36. Jadi, metode init memungkinkan kita menginisialisasi objek dengan nilai-nilai awal yang diinginkan saat objek dari kelas dibuat. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi string. Fungsi string mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi string tidak diatur, representasi string objek dikembalikan. Contohnya representasi string suatu objek dengan fungsi string. Ini
Tambahan juga penjelasannya, jika kita tidak mendefinisikan metode string, Python akan menggunakan representasi default dari objek yang mencakup nama kelas dan alamat memori di mana objek tersebut disimpan. Namun, jika kita mendefinisikan metode string dalam kelas, kita dapat mengendalikan bagaimana objek dari kelas tersebut akan dipresentasikan sebagai string. Sebagai contoh, mari ubah kelas person kita untuk menciptakan metode string. Kita mendeklarasikan kelas person dengan metode konstruktor init untuk menginisialisasi objek dengan nama dan usia, dan metode string untuk mengembalikan representasi string yang diinginkan dari objek. Kita membuat objek dari kelas yang itu P1 sama dengan person John 36. Kita membuat objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usia 36. Ketika objek yang dibuat, metode init dipanggil menginisialisasi atribut name dan age dari objek. Ketika kita mencetak objek P1, Python mencari metode string dalam kelas person. Metode ini mengembalikan string yang menggambarkan objek dengan format nama usia. Dalam hal ini P1 memiliki nama John dan usia 36. Sehingga output dari print P1 adalah John 36. Ini adalah hasil dari pemanggilan metode string yang mendefinisikan cara objek person direpresentasikan sebagai string ketika dicetak. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu metode objek. Objek juga dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang memiliki objek. Mari kita buat metode di kelas person. Contohnya, sisipkan fungsi mencetak salam dan jalankan pada objek P1.
Di sini, kita mendefinisikan sebuah kelas person dengan metode konstruktor init untuk menginisialisasi objek dengan nama dan usia, serta metode myFunch yang mencetak pesan yang mencakup nilai atribut name dari objek. Dengan pernyataan ini, kita membuat objek P1 dari kelas person dengan nama John dan usia 36. Metode ini dipanggil untuk menginisialisasi atribut name dan age dari objek P1 dan myFunch. Dalam pernyataan ini, kita memanggil metode myFunch dari objek P1. Di dalam metode ini, kita mencetak pesan mencakup atribut name dari objek P1. Ketika metode dipanggil, ia menggabungkan string hello my name is dengan nilai atribut name dari objek P1 yang adalah John, sehingga output dari P1 myFunch adalah Halo, my name is John. Metode myFunch diakses melalui objek P1 dan dapat mengakses dan memanipulasi atribut objek tersebut. Oke, selanjutnya kita ke materi parameter diri atau self parameter. Parameter adalah parameter adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas self. Tidak harus diberi nama. Ya, kita bisa sebut saja apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dan fungsi apapun di kelas self. Contohnya, kita gunakan kata-kata misli objek dan ABC ahli self.
Kita menggunakan nama parameter Mesri Object dan ABC untuk menggantikan self pada metode init dan main-function. Tetapi konsepnya tetap sama. Mari kita jelaskan mengapa outputnya. Nanti seperti yang akan kita lihat. Memujuk objek kelas dari kelas P1 person John 36. Saat kita membuat objek P1 dari kelas person dengan pernyataan P1 sama dengan person John 36 metode init dipanggil dengan parameter Mesri Object. Sebagai contoh, bisa saja Mesri Object ini mengacu pada objek P1 yang sedang dibuat. Metode ini mengatur atribut name dan age dari objek 1, memanggil metode objek. Dalam pernyataan P1 main-function, metode main-function dipanggil dengan parameter ABC. Sebagai contoh, bisa saja ABC ini mengacu pada objek P1. Di dalam metode ini, kita mencetak pesan mencakup nilai atribut name dari objek P1. Ketika metode dipanggil, ia menggabungkan string hello my name is dengan nilai atribut name dari objek P1 yang adalah John, sehingga output dari P1 main-function adalah Nah, di sini, meskipun kita menggunakan nama-nama parameter yang berbeda, konsepnya sama dengan menggunakan self. Parameter tersebut merujuk pada objek instan yang digunakan untuk memanggil metode kelas. Memungkinkan kita mengakses atribut dan metode dari objek tersebut dalam konteks metodenya. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang ubah properti objek. Kita dapat memodifikasi properti pada objek seperti ini. Contohnya tetapkan usia P1 ke 40. Dalam contoh ini, kita membuat sebuah objek P1 dari kelas person dengan atribut name diatur ke John dan age diatur ke 36, kemudian kita mengubah ke 36, kemudian kita mengubah nilai atribut age menjadi 40 dengan pernyataan P1 titik age sama dengan 40. Setelah itu, kita mencetak nilai atribut age dari objek P1. Inilah mengapa outputnya ada 40.
Kita membuat objek P1 dari kelas person dengan name diatur ke John dan age diatur ke 36. Mengubah nilai atribut objek P1 age 4 sama dengan 40 dengan melakukan ini kita memodifikasi objek yang telah dibuat sebelumnya. Dengan pernyataan print P1 age kita mencetak nilai atribut age dari objek P1 setelah dimodifikasi. Oleh karena itu outputnya adalah 40. Dengan mengubah nilai atribut objek, kita dapat memodifikasi objek tersebut sesuai dengan kebutuhan program kita. Dalam hal ini, kita berhasil memodifikasi nilai atribut age dari objek P1 menjadi 40. Oke, selanjutnya kita ke materi dot object properties. Object properties yang contohnya Dalam contoh ini, kita mencoba menghapus properti age dari objek P1 dengan menggunakan pernyataan del P1 age. Namun ketika kita mencoba mencetak nilai properti age, setelah menghapusnya kita akan mendapatkan kesalahan. Yang pertama itu kita membuat objek dari kelas P1. Kita membuat objek P1 dari kelas person dengan atribut name diatur ke John dan age diatur ke 36. Menghapus properti objek del dengan pernyataan del P1 age, kita mencoba menghapus properti age dari objek P1. Ini menghapus atribut age dari objek P1. Mencetak nilai properti objek P1 age. Setelah kita menghapus atribut age, kita mencoba mencetak P1 age, akan menghasilkan kesalahan. Python akan mengembalikan pesan kesalahan seperti ini ya. Atribut person object has no attribute age.
Kesalahan ini terjadi karena properti H telah dihapus dari objek P1, sehingga ketika kita mencoba mengaksesnya, Python memberikan kesalahan karena atribut tersebut tidak ada lagi dalam objek tersebut. Jadi, kita tidak akan mendapatkan hasil keluaran dalam hal ini, melainkan pesan kesalahan yang mengindikasikan bahwa objek person tidak lagi memiliki atribut S setelah dihapus. Ke materi selanjutnya tentang objek. Langsung saja. Dalam contoh ini, kita mencoba menghapus atribut H dari objek P1 menggunakan pernyataan del P1H. Namun setelah kita menghapus atribut tersebut, kita mencoba mencetak P1H akan menyebabkan kesalahan. Penjelasannya itu membuat objek dari kelas, kita membuat objek P1 dari kelas person dengan atribut name diatur ke John dan H diatur ke 3P6. Setelah itu, kita menghapus atribut objek dengan pernyataan del P1H. Kita menghapus atribut H dari objek P1. Ini menghapus properti H dari objek P1. Yaitu ketiga, kita mencetak nilai atribut objek. Setelah kita menghapus atribut H, kita mencoba mencetak P1H akan menghasilkan kesalahan. Python akan mengembalikan pesan kesalahan seperti nah, ini ya, name error. Name P1 is not definite. Maksudnya itu, kesalahan ini terjadi karena atribut H telah maksudnya itu kesalahan ini terjadi karena objek P1 telah dihapus sehingga ketika kita mencoba mengaksesnya, Python memberikan kesalahan karena atribut tersebut tidak ada lagi dalam objek tersebut. Jadi, kita akan mendapatkan pesan kesalahan bertipe name error name P1 is not definite yang mengindikasikan bahwa objek person tidak memiliki lagi atribut H telah dihapus. Selanjutnya kita dari atau pas statement atau pernyataan lulus. Kelas definisi tidak boleh kosong, tapi jika kita untuk beberapa alasan memiliki definisi tanpa konten, dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan, kelas pas contohnya, bisa saja.
Nah, dalam contoh ini, kita mendeklarasikan kelas person tetapi tidak menambahkan metode atau atribut apapun ke dalamnya. Ketika kita menggunakan pernyataan di dalam blok kode yang seharusnya memiliki instruksi tetapi tidak memiliki, Python akan melanjutkan eksekusi kode tanpa melakukan apapun. Ini adalah cara untuk mengisi blok kode yang seharusnya ada tetapi tidak ada implementasi yang diberikan. Jadi, ketika kita mendeklarasikan kelas person hanya dengan pernyataan pas, itu berarti kelas tersebut tidak memiliki metode atau atribut yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu, kita akan mencoba membuat objek dari kelas. Jadi meskipun kita melihat outputnya, dia akan kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.